Ya, selamat malam rekan-rekan yang terkasih. Kita bertemu kembali ya. Sebentar lagi kita akan memulai pendalaman Alkitab online dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Kupang Jaya. Kita akan menunggu mungkin ada rekan-rekan yang bisa nanti bergabung dengan kita. Selamat bergabung dengan Bapak Eko. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan semua rekan-rekan yang ada, yang malam hari ini akan bergabung dengan kita ya. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita bersama-sama sekali lagi akan mengikuti PA kita pada malam hari ini ya. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Engkau bagi kami, yang diberikan pada kami tidak terhingga sampai pada hari ini. Hari-hari yang sudah kami lewati, atas kemurahan dan kebaikan Tuhan saja, kami dapat melewati segala sesuatu, dan kami juga menerima berkat dan kemurahan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di pertengahan minggu ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami untuk dapat mengerti apa yang baik daripada firman yang kami baca dan renungan, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah hamba-Mu Engkau pakai untuk dapat menyampaikan kebenaran daripada Engkau sendiri, biarlah semua hanya demi kemuliaan nama Engkau sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap kami muliakan dan kami semakin takjub dan kagum akan kebaikan dan kemurahan Tuhan dan akan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami ucapkan syukur di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, tema yang hari ini disesuaikan dengan tema gereja. Dan tema hari ini adalah tentang Allah adalah terang. Apa artinya Allah adalah terang? Nah, ini adalah sesuatu yang menarik ya ketika berbicara tentang Allah adalah terang. Bagian firman Tuhan diambil dari surat Yohanes yang pertama. 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama ya, 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Tapi akan saya bacakan dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, karena ini masih ada kaitannya ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan apa yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan Dia. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semua ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berbahagialah kita yang membaca dan yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, rekan-rekan sekalian, ada sesuatu yang menarik ya. Kita harus tahu tentang latar belakang dari surat 1 Yohanes. Nah, surat 1 Yohanes ini relevan bagi pengikut Kristus pada zaman apapun, termasuk pada zaman ini. Karena ajaran sesat dan pandangan dari kepercayaan-kepercayaan yang lain dan pandangan yang ada di dunia ini terus membanjiri kehidupan orang percaya. Seringkali samar terlihat perbedaannya dengan iman Kristen yang sesungguhnya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, persoalan yang menjadi latar belakang dalam surat ini adalah ajaran palsu tentang keselamatan di dalam Kristus dan cara bekerjanya di dalam diri orang percaya. Para guru-guru palsu yang adalah para anti-Kristus mengajarkan banyak hal tentang kesesatan. Mereka mengajarkan banyak ajaran-ajaran palsu kepada orang-orang Kristen di daerah Efesus. Khususnya bagian dari kitab 1 Yohanes ini dikirimkan kepada mereka. Nah, apa saja yang diajarkan oleh para guru palsu ini dan para anti-Kristus ini? Mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa melihatnya di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-22, dan 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan, yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Mereka menyangkal itu sama sekali. Yang kedua, mereka mengajarkan bahwa mereka juga menyangkal bahwa Yesus benar-benar menjelma menjadi manusia. Ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang kedua dan ketiga. Jadi mereka seakan-akan mengatakan bahwa Yesus itu hanya terlihat seperti manusia. Ini adalah ajaran dari doketis ya, kenotisme. Juga ajaran lain yang mengatakan bahwa Kristus datang ke dalam tubuh manusia biasa yang bernama Yesus. Jadi Kristus itu cuma datang ke dalam tubuh manusia biasa yang namanya Yesus saat dia dibaptis. Kemudian meninggalkan tubuh Yesus saat dia disalibkan. Ini adalah ajaran-ajaran sesat atau ajaran palsu yang disampaikan oleh para guru-guru palsu. Mereka juga mengajarkan bahwa keselamatan adalah melepaskan diri dari tubuh jasmani. Bukan karena iman pada Kristus. Tetapi dengan melepaskan diri dari tubuh jasmani, mereka bisa mendapatkan kekekalan, melewati pengetahuan. Jadi dengan mendapatkan sebuah pengetahuan, mereka dicerahkan, ya, kemudian mereka dapat diselamatkan. Karena tubuh itu jahat, sehingga tubuh itu tidak diperlukan. Yang paling penting itu adalah rohnya yang diselamatkan lewat pengetahuan. Mereka juga mengajarkan bahwa iman dan tindakan tidak ada kaitannya. Jadi tidak perlu mentaati perintah Kristus, hidup kudus, terpisah dari dosa, terpisah dari dunia, tidak diperlukan. Karena apa? Itu tidak diperlukan. Karena bagi mereka, apa yang diajarkan Yesus hanya cukup dipahami sebagai sebuah ajaran. Dan itu cukup untuk menyelamatkan. Jadi tidak perlu untuk mengikuti perintahnya, hidup kudus, jauh dari dosa. Itu semua tidak diperlukan. Nah, kalau kita membandingkan ajaran ini dengan ajaran daripada Tuhan Yesus, sangat jauh sekali ya. Jauh berbeda. Tapi tahukah rekan-rekan sekalian, bahwa ada banyak ajaran-ajaran yang sekarang sampai di masa sekarang ini juga masih menghantui, masih juga mencoba untuk menjatuhkan orang-orang Kristen. Ada banyak sekali kesesatan atau pengajaran-pengajaran sesat di sekitar kita. Dan itu kalau kita tidak hati-hati, maka akan membuat anak-anak Tuhan jatuh di dalamnya. Nah teman-teman, kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah serangan baik dari zaman dahulu maupun zaman sekarang itu sama. Ada kesesatan di sekitar kita. Nah, mari sekarang kita melihat apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi segala sesuatu yang merongrong iman Kristen, khususnya pengajaran-pengajaran palsu dari para guru-guru palsu. Kita kembali kepada tema kita ya hari ini. Apa artinya adalah terang? Allah adalah terang.
Nah, Allah adalah terang dapat kita jumpai dalam bacaan kita tadi. Di dalam pasal yang pertama ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Terang adalah sebuah metafora yang cukup kita sering jumpai dalam Alkitab, ya. Semua rekan-rekan yang membaca Alkitab cukup sering mendapatkan bagian ini. Di dalam Amsal juga dikatakan bahwa kebenaran digambarkan sebagai cahaya terang. Di dalam Filipi juga anak-anak Allah digambarkan tidak beraib dan tidak bernoda, bagaikan bintang-bintang di langit yang terang. Yesus pun menggambarkan terang sebagai kiasan dari perbuatan baik. Bahkan dia juga mengatakan, akulah terang dunia. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bahkan Yesus sendiri menunjuk kepada dirinya, akulah terang dunia. Jadi kata terang ini sering kali muncul di dalam Alkitab. Dan menunjuk kepada Yesus dan dia menunjuk dirinya sebagai terang dunia. Nah, kenyataan bahwa Allah adalah terang secara alami sangat kontras dengan kegelapan. Kalau di dalam Dia maka tidak ada kegelapan, ya. Jika terang adalah metafora dari kebenaran dan kebaikan, maka kegelapan melambangkan kejahatan dan dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 menulis, dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, kita tidak melakukan kebenaran. Nah, dikatakan demikian, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Dalam ayat yang kelima tertulis Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan bahwa ditulis Allah adalah terang, bukan salah satu penerang, ya. Allah adalah terang dan bukan salah satu penerang. Terang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri Allah. Terang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri Allah. Sama halnya dengan kasih. Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal keempat ayat yang ke-8. Pesan yang disampaikan adalah bahwa Allah seutuhnya, dalam bagian ini ya, Allah seutuhnya adalah kudus. Dan tidak sedikit pun ada kejahatan, tidak ada ketidakadilan atau dosa di dalamnya. Allah kudus, karena itu Dia terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Nah, jika kita tidak memiliki terang, maka kita tidak mengenal Allah. Mereka yang mengenal Allah akan berjalan bersama dengannya. Adalah terang juga dan jalan pun di dalamnya adalah terang. Teman-teman sekalian, Allah adalah terang, begitu pula dengan anaknya. Yesus berkata ya, Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Dalam bagian ini, berjalan sama artinya dengan memperoleh kemajuan. Jika kita dapat menarik kesimpulan dari ayat ini, di bawah ini, bahwa dimaksudkan adalah orang Kristen harusnya semakin bertumbuh untuk kudus, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin serupa dengan gambaran putranya, dan semakin dewasa di dalam mengikut Yesus. Dan ini adalah tujuannya. Dan rencananya supaya apa? Umatnya juga mencerminkan terang. Dengan semakin menyerupai Kristus setiap hari, maka kita semua akan menjadi anak-anak terang atau anak-anak siang. Bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Allah adalah pencipta cahaya terang alami maupun pemberi terang rohani agar kita dapat berjalan di dalam kebenaran. Sehingga di dalam kebenaran, di dalam terang, maka tidak ada yang tersembunyi. Kita dapat mengenal Allah dan memahami kebenarannya di dalam terang. Nah, rekan-rekan sekalian, orang yang percaya dalam Kristus harusnya mengakui bahwa semua kegelapan dalam diri mereka, baik dosa maupun kesalahan, dan mengizinkan terang Allah bersinar melalui mereka. Orang Kristen tidak dapat duduk diam ya, untuk berlanjut duduk di dalam perjalanan hidup mereka dalam dosa, karena mereka tahu bahwa itu bukan yang Allah inginkan. Di dalam terang, maka dosa harus hilang. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jika kita berkata bahwa kita tidak dapat berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jelas sekali. Dia adalah terang, di dalam dia tidak ada kegelapan, tidak ada dosa. Nah, sebagai anak-anak Allah, dikatakan bahwa kita haruslah hidup dalam terang. Jika kita berdosa, maka kita harus datang kepada Allah untuk meminta pengampunan. Dan kita membuka diri untuk terang itu terus menerangi diri kita sampai akhirnya. Nah, teman-teman, sekarang kita kembali kepada bagian dari pengajaran sesat tadi. Para guru-guru palsu itu mengajarkan bagaimana caranya untuk bertentangan dengan Injil. Karena itu dalam Yohanes dikatakan bahwa bagi orang-orang yang hidup dalam terang, orang-orang yang menjadi anak Allah, yang hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran, maka kita harus mempunyai tujuan hidup. Nah, karena itu maka Yohanes mengatakan ada 5 ujian khusus bagi orang percaya untuk mengetahui apakah mereka hidup di dalam terang. Yang pertama adalah ujian kebenaran rasuli mengenai Kristus. Harus tahu tentang siapakah Kristus. Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ujian iman untuk taat kepada perintah Kristus. Untuk hidup di dalamnya. Yang ketiga, ujian untuk hidup kudus. Berbalik dari dosa dan menuju kepada Allah dan berjalan bersama dengan Dia. Yang ketiga, ujian kasih kepada Allah dan sesama. Dan yang terakhir adalah ujian kesaksian roh. Kenapa dikatakan semua ini menjadi ujian bagi orang-orang percaya yang hidup dalam terang? Jika kita hidup dalam terang, maka seharusnya kita tahu siapa Kristus. Kita tunduk di bawah Kristus. Kita taat kepada perintah Kristus. Hidup kudus, berbalik dari dosa, dan berjalan bersama dengan Dia. Orang yang hidup dalam terang adalah orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama orang percaya. Mengasihi orang-orang di sekitarnya, sama seperti Allah yang adalah kasih. Dan juga bersaksi. Ini adalah bagaimana cara kita hidup dan kita tujuan hidup kita di dalam Kristus. Karena kita adalah anak-anak terang. Nah, rekan-rekan sekalian di dalam kasih Kristus pada malam hari ini, apakah yang dapat kita renungkan di dalam firman Tuhan pada hari ini tentang Allah yang adalah terang? Sepatutnya sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita haruslah meninggalkan segala sesuatu ya untuk hidup di dalam Kristus. Karena Rasul Paulus pun sudah berkata bahwa perbuatan daging itu sudah nyata. Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, perselisihan, perseteruan, amarah, iri hati, dan sebagainya. Semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi marilah kita meninggalkan semua hidup kita yang lama dan berjalan bersama dengan Kristus. Karena Dia ingin sekali bahwa kita berjalan bersama dengan Dia. Dan kita bisa hidup bersama dengan Kristus di dalam terang-Nya. Nah, rekan-rekan sekalian, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai anak Tuhan harus menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan kita berdiam diri, tapi kita bisa menerangi dan memberikan jalan bagi orang-orang di sekitar kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Yesus adalah terang, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia kudus, Dia kasih. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus merepresentasikan Allah kita yang adalah terang bagi semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semoga renungan dan juga pendalaman Alkitab secara singkat pada hari ini bisa menjadi berkat bagi rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi dikuatkan akan renungan dan PA pada malam hari ini. Engkau adalah terang dunia. Di dalam Engkau tidak ada kegelapan. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kami yang sudah hidup di dalam Engkau pun dapat harusnya hidup di dalam terang dan membuka hati kami untuk dilewati oleh Allah sehingga segala dosa dan kelemahan kami pun
dapat kami akui di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang adil, Engkau kasih kepada kami bahkan ketika kami lemah, bahkan ketika kami jatuh di dalam dosa. Biarlah Tuhan kami belajar untuk hidup di dalam Engkau dan belajar juga untuk menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga hari ini kalian tetap semangat dan bisa melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Amin. God bless.